Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada materi majalis syahri Ramadan Syekh Fauzan Al-Fauzan. Yang bagian pertama kita lanjutkan potongan video yang kedua yang belum selesai. Ya wahada inkisamul khalqi. Ini adalah pembagian makhluk, maksudnya adalah pembagian manusia yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti manusia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu fariqun fil jannati, sekelompok orang, segolongan manusia yang berada di dalam surga, yang sukses masuk surga. Wa fariqun fis sa'ir, dan yang kedua adalah golongan yang berada di neraka sa'ir. Semoga kita termasuk yang golongan yang pertama, yaitu yang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasababu, adapun sebabnya adalah amalul insani, amal perbuatan manusia, fi hadhihi dunya, di dalam kehidupan dunia ini, min khairin aw syarrin, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, tergantung apa yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia ini. Wallahu jalla wa'ala, dan Allah yang maha agung dan maha tinggi, ja'ala li'ibadihi, menjadikan bagi hamba-hambanya al-mu'minina, orang-orang yang beriman, awqatan, waktu-waktu. Allah menyediakan waktu bagi hamba-hambanya di dunia ini, tinggal bagaimana kita mengisinya. Orang yang beriman yataqarrabuna ilaihi, mereka mendekatkan dirinya kepada Allah, fiha, di dalam waktu-waktu tersebut yang disediakan oleh Allah, bitta'ati, dengan amalan-amalan ketaatan, ya. Wa yu'adduna ma aujaballahu alaihim, kemudian mereka menunaikan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Fayafuzuna, sehingga mereka pun mendapatkan kesuksesan, mereka mendapatkan sukses biridallahi azza wa jalla, yaitu mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadkhuluna jannatahu, dan mereka memasuki surganya Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa amma, dan adapun idza amalu, apabila mereka itu menyia-nyiakan ma ausahum bihi, apa yang diwasiatkan bihi dengannya rabbuhum, oleh Allah, oleh Rabb mereka azza wa jalla, yang maha mulia dan maha agung. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka terdorong untuk mengikuti hawa nafsu mereka, wa syahwatihim, dan syahwat mereka, keinginan nafsu mereka. Wa dayya'u faraidallahi, dan mereka menyia-nyiakan apa yang sudah menjadi kewajibannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wartakabu ma harramallahu, mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, a'adda lahum naron, Allah menyediakan untuk mereka neraka, waquduhan nasu wal hijaratu, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi manusia yang durhaka, yang kafir, yang ingkar, yang maksiat dibakar di neraka, dan bahan bakarnya yang manusia itu sendiri, dan batu, bukan kayu dan bukan besi tapi batu. Ternyata menurut penelitian secara ekologi, batu itu lebih membutuhkan panas yang tinggi baru bisa meleleh ketika dibakar dengan api, berbeda dengan besi yang cukup 1000 derajat Celcius, begitu juga baja. Tapi batu
itu membutuhkan panas beribu-ribu derajat. Artinya neraka itu amat panasnya. Alaiha malaikatun, di atas neraka itu artinya penjaganya itu adalah malaikat yang giladun, kasar, sidadun, dan keras, sadis, sidat, sadis, la ya'sunallaha, mereka tidak pernah membangkang kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan Allah, ma'amarahum, apa saja yang diperintahkan Allah mereka laksanakan. Wa yaf'aluna, dan mereka melaksanakan ma yu'marun, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Malaikat ini betul-betul menjaga neraka. Siapa yang masuk neraka akan disiksa oleh malaikat. Fa'anta, maka engkau atau anda, kita semua, ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, fi hadha syahri, di dalam bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, futihat lakal abu-abu, dibuka untuk engkau, untuk anda dan kita semua, maksudnya pintu-pintu. Pintu apa? Ya pintu kebaikan, pintu-pintu surga, pintu-pintu amal dibuka di bulan ini. Wasuhilat, dan dimudahkan alaika, bagi engkau, bagi anda, bagi kita semua, at-turku, jalan-jalan ilal jannati, yang mengantarkan menuju surga, yang mengarah kemudahan beramal soleh. Beramal soleh di Ramadan, suasana kolektif beribadah itu sehingga menjadi mudah untuk dilakukan, sehingga kita itu diibaratkan menemukan jalan mudah di bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha, bahwasanya tughlaqu fihi, ditutup di bulan tersebut, di bulan Ramadan, abwabun niron, pintu-pintu neraka, artinya pintu-pintu kemaksiatan semua secara ramai-ramai, secara massal itu beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Rasanya malu kalau melanggar perintah Allah, rasanya tentu malu paling kurang kalau kita melanggar di bulan Ramadan. Kullu ayyamihim, harinya, wa syuhurihim, dan waktunya, itu kulluha, semuanya, khosarotun, menjadi kerugian alaihim, bagi mereka. Ma'anahum, padahal mereka itu yatamatta'una bil ukul, mereka itu bisa menikmati akal yang dikaruniakan Allah kepadanya, wal asma'i, dan pendengaran, wal absor, dan penglihatan yang dikasih Allah, bisa mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Walakinnahum, akan tapi mereka ta'amu, mereka itu pura-pura buta, andalika, dari hal yang demikian itu. Fala qulubuhum yantafi'una biha, sehingga hati mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan datangnya waktu-waktu dan bulan Ramadan itu. Mereka itu tidak bisa memanfaatkan hati yang Allah berikan mereka. Mereka tidak bisa memanfaatkan pendengaran mereka yang Allah karuniakan kepada mereka. Wala absaruhum, dan juga mata mereka tidak bisa digunakan untuk mendapatkan manfaat. Telinga untuk mendengarkan Quran, mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian. Matanya untuk membaca Al-Quran atau nonton kajian. Mereka akan menyesal, sebagaimana disebutkan di dalam satu ayat yang bunyinya, lau kunna nasma'u, seandainya kami dulu mau mendengarkan, au naqilu, mau menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, pastinya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir yang apinya membara, menyala-nyala. Yakni maksudnya nasma'u sama akobulin, kami mendengar dengan pendengaran yang bisa menerima kebenaran sampai menerima kebenaran. Wa na'malu aqla famin, dan kami bisa menggunakan akal untuk memahami. Fasara wujuduha ka'adamiha, sehingga orang yang tidak bisa menggunakan akalnya, hatinya, telinganya, matanya, itu keberadaannya seperti tidak adanya aja mata itu. Kenapa? Sia-sia saja dikasih indra. Illa, kecuali as-summu tuli, al-bukmu bisu, al-umyu buta, alladzina la khaira fihim, yang tidak ada kebaikan yang mereka dapatkan dari semua indra yang Allah berikan itu. Nas'alullah al-afiyata, kita tentunya mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Falhasilu, maka kesimpulannya adalah anna hadhi, bahwa sesungguhnya datangnya bulan Ramadan ini adalah fursatun azimatun fi umurika, adalah kesempatan besar dalam umur Anda, atau peluang besar, peluang emas yang ada di dalam umur Anda, usia Anda. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ayyuhal muslim, faghtanimha, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Was'alillaha, dan mohonlah kepada Allah ayyu'inana, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita alal amali sholihi, untuk bisa beramal soleh fiha, di bulan Ramadan tersebut. Was'alillahal qabula, dan mohonlah kepada Allah, jangan lupa mohon kepada Allah supaya diterima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, wal mazida min fadlih, dan mendapatkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fa inna man adraka syahr Ramadan, karena sesungguhnya orang yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, wa makkanahullah, dan Allah memberikan kemungkinan atau kemudahan baginya minal intifa, untuk bisa mengambil manfaat bi, dengan datangnya bulan Ramadan tersebut, faqad an'am Allah, berarti kita sudah diberikan karunia oleh Allah, nikmat oleh Allah, nikmatan azimatan, nikmat yang besar, la ya'tiluha syai'un, nikmat yang tidak ada yang menyamai nikmat berjumpa Ramadan ya, nilainya sangat besar, yang tidak ada ibadah yang nilainya melebihi Ramadan, begitu maksudnya ya. La ya'tiluha, wallahi, tidak ada yang menyamai amalan bulan Ramadan. Demi Allah, ashabul malayin, sekalipun orang memiliki jutaan rupiah ya, jutaan dolar, tapi ketemu Ramadan biasa-biasa saja, tidak mengisi Ramadan dengan baik, itu tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashabul imarat, orang yang memiliki gedung masih kalah dengan orang yang beramal di bulan Ramadan. Wa ashabul aqarat, ya, orang yang memiliki properti ya, real estate, itu masih kalah nilainya dalam pandangan Allah dibanding dengan orang-orang yang begitu ketemu Ramadan dia isi dengan amal soleh sebaik-baiknya. Wallahi, demi Allah, la ya'dilu hadza syahr, tidak ada yang setara dengan bulan ini, tidak ada yang menandingi bulan ini, syai'un, sesuatu pun, liman waffaqahullah, bagi orang yang diberi taufik oleh Allah, bimbingan oleh Allah untuk bisa beramal di bulan Ramadan. Subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi ya. Walau kana la yamliku minad dunya wala filsan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, walaupun dia tidak memiliki dunia ini, wala filsan, dan tidak memiliki filsan, itu uang kecil, uang receh, 1 sen, tidak punya dia, itu dia idza manallahu alaihi bihadza syahri, ketika Allah itu memberikan karunia dia berjumpa dengan bulan Ramadan ini dan dia beramal dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, fa huwa rabih, itulah orang yang beruntung meskipun tidak punya uang 1 sen ya, beruntung. Wa huwa tajiru fil haqiqah, inilah pedagang yang sesungguhnya, pebisnis yang sesungguhnya, orang yang beruntung sesungguhnya. Wa huwa al-ghaniyyu fil haqiqati, dialah orang kaya yang sesungguhnya. Laisal ghina bi kasratil mal, kaya itu tidak diukur dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafas, tapi yang disebut kaya adalah kaya jiwa, maksudnya dengan lewat mendekatkan kepada Allah pasti jiwanya tenang, banyak zikir kepada Allah jiwanya tenang. Falaisal ghaniyyu alladzi yamliku hadhi dunya, tidak disebut orang kaya orang yang bisa memiliki dunia ini ya. Fa innahu, karena orang yang kaya keduniawiannya, idza dhayya'al akhirata, kalau dia menyepelekan akhirat, sepele terhadap nasibnya di akhirat, menyia-nyiakan amal untuk akhiratnya, fa innahu fakirun, maka sesungguhnya dia fakir, dia itu miskin. Walaupun punya duit, dalam ukuran Allah dia itu orang miskin, dalam penilaian Allah, dalam pandangan Allah dia orang miskin kalau nggak ada ibadahnya, walaupun duit bergepok-gepok di tangan. Khosirat dunia wal akhirah, rugi di dunia dan akhirat kan. Karena ada itu, kita baca itu berita, ada artis itu karirnya sudah secara duniawi sudah berlimpah, tapi ternyata masih kurang perasaannya, berarti masih miskin karena masih haus, masih kurang, tidak ada puas-puasnya. Ad-dunya laisat li ahadin, perlu diingat ini ya, ad-dunya laisat li ahadin, dunia ini bukan milik seorang pun ya. Tidak ada di antara kita yang memiliki dunia ini. Ada yang kita mengaku punya tanah, punya rumah,
punya mobil. Nah, semua itu kalau sudah Allah panggil, cabut nyawanya, ruhnya ditarik dari dirinya, dia nggak bisa ngapa-ngapain dengan tanahnya, dengan rumahnya, dengan mobilnya, dengan kendaraannya, dengan uangnya. Nanti paling diwarisi oleh orang lain, dia nggak bisa. Kecuali kalau hartanya itu digunakan untuk agama, untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk perjuangan, baru ada gunanya harta itu. Dunia ini bukan milik seseorang. Kenapa? Ad-dunya mamarrun wa ma'barun. Dunia ini mamarrun, hanya tempat berlalu saja, seperti jalan yang tempat berlalu, wa ma'barun, seperti jembatan untuk nyebrang. Wa innama hiya mislu thoriq, seperti jalan. Dunia itu seperti jalanan. Alladzi yamurru alaihin nas kulluhum. Semua manusia melewati jalan itu. Setiap kita melewati jalan. Wa yatrukunahu li ghairim. Dan setelah kita lewati, maka akan digunakan oleh orang lain lagi yang melewati jalan itu juga. Dunia itu seperti itu, seperti kita melewati sebuah jalan. Setelah kita berlalu, orang lain yang melewati itu, bukan kita lagi. Nas'alullah azza wa jalla, kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuwaffiqona, kiranya Allah memberikan bimbingan atau taufik kepada saya, wa iyyakum, dan kepada anda semua, li'igtinamil awqati, untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang tersedia di bulan Ramadan dan di bulan-bulan apa saja, di bulan-bulan yang lain. Wal mubadarah, dan kita bersegera bergegas bitaati, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wat taubati minadzunubi, dan kita bertaubat dari dosa-dosa kita, wasayyiati, dan keburukan-keburukan kita. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga Allah mengkaruniakan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Demikian sambungan materi yang pertama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.